Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Nurul Siska Dayanti, NIM 411811031, jurusan D4 Akuntansi Manajerial kelas malam tahun 2018. Yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Ramadan Slamet, SE MACC. Mohon izin perkenankan saya untuk sedikit mempresentasikan dan memvideokan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Citra Merek terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Transportasi Online Gojek. Baiklah, di sini yang pertama saya akan jelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama itu perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi dan berkembangnya internet yang begitu cepat di Indonesia dapat menjangkau setiap pelaku bisnis untuk produk maupun jasa untuk dikenal oleh masyarakat luas. Perkembangan teknologi yang sudah merambah ke berbagai bisnis mampu mengintegrasikan seluruh rangkaian aktivitas pekerjaan ke dalam dunia virtual. Nah, hasil dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet pada tahun 2019 menyatakan bahwa pengguna internet pada tahun 2018 yaitu sebanyak 171,17 juta jiwa, dan pada tahun 2019 itu menjadi 196,71 jiwa. Tentunya kenaikan pengguna internet ini memberikan peluang yang besar terhadap bisnis digital, terutama kepada provider yang bergerak dalam bisnis transportasi ojek online. Nah, kehadirannya transportasi ojek online ini sangat memberikan solusi terhadap masyarakat akan layanan transportasi umum. Transportasi online itu merupakan salah satu moda transportasi yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik, pengguna ojek online itu mencapai 572.202. Nah, pada akhir Desember 2020, berdasarkan data Statco Analitik, menyatakan bahwa pengguna transportasi online sempat mengalami penurunan pasca adanya COVID-19. Sejak adanya COVID-19, berbagai kebijakan pemerintah mulai ditetapkan demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 4 April, terbit peraturan pelaksanaan pembatasan skala besar melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Nah, setelah itu kita masuk kepada era new normal. Nah, pada saat Indonesia sudah memasuki era new normal, menurut pemerintah Indonesia, era new normal ini merupakan tatanan baru yang terbentuk untuk beradaptasi dengan COVID-19 dan memerlukan kedisiplinan dari individu ataupun kelompok dalam mengikuti protokol kesehatan. Memasuki era new normal ini, layanan transportasi online sudah harus menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Nah, setelah memasuki era new normal, menurut data survei masyarakat transportasi online ini pada tahun 2020, kepercayaan penggunaan kembali transportasi online ini terutama pada ojek online mencapai 45%. Nah, berdasarkan data Top Brand Index tahun 2020, Gojek ini merupakan transportasi online yang memimpin di urutan pertama. PT Gojek Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2011 dan mulai beroperasi sejak 2015, merupakan pelopor bisnis ojek yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan memasarkan jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya. Berbagai layanan pun ditawarkan oleh PT Gojek Indonesia ini, seperti layanan GoClean, GoAuto, GoMessage, GoTik, GoSend, GoPulsa, GoFood, dan GoPay. Nah, pada tahun 2016, demi memperkuat posisi GoPay ini sebagai metode pembayarannya, Gojek mengakuisisi sebuah layanan pembayaran, yaitu Ponsel Pay. Nah, tidak hanya itu juga, Gojek juga telah bekerja sama dengan aplikasi Chatline, sehingga pengguna lain dapat memesan Gojek dari aplikasi tersebut. Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen pengguna transportasi ojek online. Yang pertama itu ada kualitas pelayanan, yang kedua ada harga, dan ketiga ada citra merek.
Nah, penelitian yang saya lakukan ini merupakan replikasi penelitian dari Agung dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan citra merek terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi ojek online Grab. Nah, adapun persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung dan kawan-kawan pada tahun 2019, yaitu persamaannya ada di variabelnya, yang mana variabel X1-nya yaitu kualitas pelayanan, X2 harga, X3 citra merek, dan Y kepuasan konsumen. Nah, perbedaannya ini berada pada topik objek transportasi online. Untuk penelitian sebelumnya, topik objek transportasi online-nya ini dilakukan pada Grab. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan, saya memilih Gojek Indonesia. Mengapa saya memilih Gojek? Sesuai dengan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pada tahun 2020 itu Gojek ini mendominasi di urutan yang pertama. Setelah itu ada sampel. Nah, sampelnya ini pengguna transportasi online Gojek di Kota Batam. Dan untuk sampel penelitian sebelumnya menggunakan responden dari mahasiswa FE Universitas Negeri Jakarta. Nah, adapun perumusan masalah dan tujuan penelitian proposal saya. Perumusan masalahnya yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? Yang ketiga, apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? Adapun tujuan penelitian proposal saya yang pertama yaitu mengidentifikasi apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen ojek online Gojek. Yang kedua yaitu mengidentifikasi apakah harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen ojek online Gojek. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen ojek online Gojek. Nah, selanjutnya ini ada manfaat penelitian dan batasan masalah. Untuk manfaat penelitian saya ada dua. Yang pertama manfaat teoritis yang dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar atas perbandingan penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi perusahaan PT Gojek Indonesia untuk mengetahui pentingnya kualitas pelayanan, harga, dan citra merek untuk kepuasan konsumen. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama itu X1 kualitas pelayanan, X2-nya harga, X3 citra merek, dan Y kepuasan konsumen. Adapun beberapa kajian teori, yang pertama itu teori SERVQUAL. Nah, teori SERVQUAL ini dikembangkan oleh para Suraman dan rekan-rekannya pada tahun 1988 di Amerika Utara dan dibangun atas adanya perbandingan dua faktor, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata diterima, perceived service, dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan, expected service. Nah, yang kedua ini ada teori baruan pemasaran atau marketing mix. Menurut Kohler dan Keller 2010, terdapat 4 unsur utama bauran pemasaran, 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, alasan mengapa teori bauran pemasaran dijadikan landasan teori, yaitu karena harga salah satu unsur utama dalam teori bauran pemasaran. Selanjutnya yaitu ada teori SOR, stimulus, organis, dan respons. Teori SOR ini pada citra merek atau brand image, yaitu citra merek harus disampaikan melalui sikap, sarana komunikasi yang ada dan disebarkan secara berkelanjutan kepada masyarakat, agar menimbulkan respon yang baik pada masyarakat, supaya perusahaan mampu menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agung Suneni Ikat pada tahun 2019, kualitas pelayanan dan citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan harga tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Ada penelitian yang dilakukan oleh Gloria pada tahun 2019. Kualitas pelayanan, harga, dan citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Adapun lagi penelitian yang dilakukan oleh M. Reski, Linda, Elbiansyah, Dwiza pada tahun 2019, yaitu kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan.
Penelitian yang dilakukan oleh Stefani Ari pada tahun 2021, harga dan citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini pengembangan hipotesis. Untuk variabel independen saya ada kualitas pelayanan X1, harga X2, citra merek X3, dan variabel dependennya kepuasan konsumen Y. Nah, H1-nya yaitu kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. H2, harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. H3, citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Masuk kepada metode penelitian. Yang pertama yaitu operasional variabel dan pengukurannya. Di sini ada dua variabel bebas yaitu independen, ada kualitas pelayanan, harga, dan citra merek. Adapun variabel terikat dependennya yaitu kepuasan konsumen. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Jenis data yang penelitian saya ambil yaitu interval dan sumber datanya primer. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner skala Likert 4 poin. Waktu, lokasi, dan objek penelitian yaitu waktu pada tahun 2023, lokasi Kota Batam, objek penelitian warga Kota Batam yang pernah menggunakan transportasi online Gojek minimal 2 kali atau lebih. Masuk kepada teknik penetapan sampel. Populasinya yaitu pengguna Gojek minimal 2 kali atau lebih. Rumus menggunakan rumus Lemeshow, sampelnya sebanyak 100 responden. Lalu ada teknik penarikan sampel, yaitu metode non-probabilitas dan teknik purposive sampling. Yang ketujuh ada teknik pengumpulan data, yaitu dalam bentuk kuesioner dalam bentuk Google Form. Lalu teknik pengolahan datanya Microsoft Excel dan SPSS. Yang kesembilan teknik analisis data, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multi kolinieritas, uji heteroskedastisitas, lalu ada analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji hipotesis, uji T, dan uji F. Sekian dari presentasi mengenai proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.